Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang organisasi dari kelompok 4 yang sudah dipresentasikan pada pertemuan tadi. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan orang lain. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Nah, diantaranya yaitu kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Nah, jadi kenapa manusia disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan orang lain. Dengan pengertian lain, manusia tidak dapat memuaskan sebuah kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Nah, jadi organisasi itu bisa diartikan dengan kerjasama beberapa orang manusia yang memiliki kesamaan tujuan. Nah, itu disebut dengan organisasi. Selanjutnya, fondasi-fondasi organisasi. Nah, suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan pada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk tujuan yang telah dirumuskan. Nah, salah satunya adalah sarana yang dipandang cukup penting adalah dibangun suatu struktur organisasi yang efektif, serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan juga ketahanan suatu organisasi itu mempergunakan berbagai prinsip atau landasan atau disebut juga dengan fondasi-fondasi organisasi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu masalah lain yang sering kita jumpai dalam organisasi. Antara lain yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama, ada para pejabat dalam suatu organisasi kurang mengetahui atau meyakini tujuan organisasi tempat ia bekerja. Yang kedua, adanya organisasi yang dibentuk tetapi tidak mempunyai landasan yang mengembangkan volume kerja. Jadi hanya bekerja saja, tapi tidak mengetahui landasan pengembangannya. Yang ketiga, ada para pejabat yang mempunyai wawasan tentang bidang tugas yang hendak dilakukannya. Nah, dengan demikian, ia tidak tahu apa yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Keempat, sering terjadi kekembaran pekerjaan seorang pejabat, serta di pihak lain ada kesengajaan tenaga pada bagian tertentu. Yang kelima, kurangnya pengertian bahwa setiap pejabat baik pada tingkat pimpinan sampai kepada tingkat yang lebih bawah, yang lebih rendah, harus mempunyai wewenang tertentu dalam bidangnya. Jadi bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya yaitu sebagai fondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi. Pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan organisasi. Yang kedua, pelimpahan wewenang. Ketiga, pembagian kerja atau tugas, pembagian job. Yang keempat, rentangan kontrol. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pembagian kerja atau tugas. Dan yang ketujuh ini adalah jenjang organisasi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang proses pengorganisasian. Del 1967 di halaman 9 merumuskan ada tiga proses, ada 3 langkah. Yang pertama, perincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overload
berlebihan dan tidak terlalu ringan, agar pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan. Selanjutnya, kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Nah, jadi kedudukan pemimpin ini memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin sejatinya adalah sebagai penggerak sebuah organisasi. Yang pertama, harus memperlihatkan secara jelas dan logis posisi kita, akan membantu orang dalam memahami cara pandang kita. Nah, yang kedua, mendengarkan setiap reaksi orang lain dan jangan berpura-pura tidak tahu. Yang ketiga, libatkan semua dalam diskusi dan temukan alternatif tentang cara pandang kita. Yang keempat, jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik, tapi temukan yang terbaik dan dalam posisi yang logis, itu dalam posisi yang masuk akal. Yang kelima, usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara, melempar koin atau menyerah untuk memecahkan perbedaan, yaitu mencoba dengan argumen-argumen yang benar. Dan yang kelima, jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi. Strategi dan menjinakkan kekuasaan dan kewenangan. Nah, di sini ada 4, saya sebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu bentuk perilaku dalam merespon bentuk kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki orang lain. Yang kedua, karakteristik individu dilihat dari kekuatannya dalam kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Dan yang ketiga, identifikasi perilaku dalam merespon bentuk kekuasaan dan kewenangan. Dan yang keempat, proses diagnosis. Bentuk-bentuk dilihat dari fungsi-fungsi manajerial. Nah, jadi kesimpulannya adalah organisasi ini sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dalam organisasi mesti ada tujuan bersama untuk mendapatkan keuntungan dan juga keberhasilan dari niat organisasi tersebut. Lahirnya organisasi merupakan kehendak manusia itu sendiri. Pada mulanya organisasi memang sederhana, semakin berkembang waktu ke waktu. Manusia itu semakin mendorong untuk meningkatkan kebutuhan atau bentuk organisasi untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengertian organisasi. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.